Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Balongan Indramayu tanam pohon pisang di jalan yang rusak akibat truk Pertamina. Ahli farmasi serukan pemerintah serius tangani banyaknya kasus gangguan ginjal pada anak akibat obat yang terkontaminasi senyawa berbahaya. Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam tandon air di sebuah kolam renang wilayah Setiabudi, Bandung. Warga Balongan Kabupaten Indramayu memprotes buruknya kondisi jalan di wilayah tempat tinggal mereka. Buruknya kondisi jalan kerap memicu kecelakaan yang menelan korban jiwa. Dengan membentangkan spanduk kecaman dan protes, puluhan ibu warga desa Tegal Urung, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu menggelar aksi tanam pisang di tengah jalan yang berlubang cukup dalam Kamis pekan lalu. Sedang sebagian warga lainnya memancing ikan di tengah lubang. Warga berunjuk rasa meminta pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Indramayu dan PT Pertamina yang dituding membuat jalan rusak berat dengan lalu lintas kendaraan besar milik PT Pertamina. Jalan yang buruk dan berlubang kerap menimbulkan kecelakaan hingga menelan korban jiwa. Tuntutannya ingin diperbaiki jalannya. Kami tidak pernah melarang Pertamina, Pemda atau siapapun melewati jalan Tegalurung atau jalan kami. Hanya kami ingin diperbaiki. Jangan menimbulkan korban-korban berikutnya. Ibu hanya menginginkan itu. Cukup kemarin anak ibu yang jadi korban. Selain menanam pisang dan menggelar aksi teatrikal memancing, warga juga mendirikan tenda menutup jalan. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah dan memperbaiki jalan, warga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan menjadikan jalanan sebagai kebun pisang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Berita selanjutnya untuk Anda, ini ada apotek, toko obat, serta fasilitas layanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit yang sudah menghentikan pemberian obat sirup bagi anak. Langkah ini diambil setelah pemerintah melarang pemberian obat sirup yang disinyalir menjadi penyebab kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak. Semakin merebaknya kasus gangguan dan gagal ginjal akut misterius pada anak yang diduga kuat akibat konsumsi obat sirup penurun panas, membuat Kementerian Kesehatan menghentikan sementara penjualan obat sirup baik di apotek maupun di puskesmas yang ada di Kota Bandung, seperti di Puskesmas Pasir Kaliki, yang untuk sementara seluruh persediaan obat sirup berbagai jenis termasuk parasetamol dihentikan penjualan dan dokter yang ada juga tidak lagi meresepkan pemberian obat sirup kepada pasien. Sekarang stok persediaan masih ada sekitar 200, cuman kita hentikan sementara karena ada edaran, ada surat pemberitahuan bahwa untuk menghentikan obat-obat cair dulu diberikan kepada anak-anak. Kami mengetahuinya kemarin dan dinas juga sudah memberikan arahan untuk melakukan penggantian obat dulu dalam bentuk yang puyer gitu ya, jadi tidak memberikan dalam bentuk cair. Sejumlah apotek yang ada di Kota Tasikmalaya mulai menyisihkan 5 jenis obat sirup yang menurut penelitian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas yang ditentukan, sehingga diduga kuat menyebabkan terjadinya gangguan ginjal akut misterius pada anak. Apotek akan mengembalikan obat sirup kepada distributor. Pencegahan penggunaan 5 jenis obat sirup juga dilakukan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya ke sejumlah apotek di Jalan Raya Barta Singaparna dan Mangunreja. Kelima obat sirup diduga mengandung bahan berbahaya etilen glikol dan dietilen glikol yang disinyalir menyebabkan gangguan fungsi ginjal akut pada anak. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memastikan tidak ada obat sirup yang masih dijual kepada masyarakat. Kami melakukan pengawasan melalui puskesmas, melalui apoteker, melalui kepala puskesmas dan tenaga promkes, tenaga surveillance untuk melakukan pengawasan pada apotek-apotek di wilayah terdekat, juga pada praktek-praktek klinik, pada praktek-praktek swasta, dan juga rencananya nih, tapi sedang kami lakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap warung-warung.
Dalam kunjungannya bersama Wali Kota Bogor ke sejumlah apotek dan rumah sakit, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK menyatakan pemerintah akan mengusut asal-usul pasokan bahan baku obat yang disinyalir menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Yang paling dulu, dari mana asal bahan baku itu, bagaimana prosesnya masuk ke Indonesia, dan terdistribusi kemana saja, ke pabrik-pabrik farmasi di mana saja, dan kemudian produknya apa, itu harus kita telisik semua, dan kemudian kita harapkan dalam waktu yang tidak lama, kita bisa menetapkan status apakah itu memang ada pelanggaran atau tidak, pidana atau tidak. Karena apa? Bagi kita ini sangat penting, karena yang terdampak adalah anak-anak bawah umur, ya. Rata-rata 10 tahun ke bawah. Di Cianjur, Dinas Kesehatan bersama Satpol PP Sabtu lalu melakukan inspeksi ke sejumlah apotek dan supermarket yang ada untuk memastikan tidak ada lagi penjualan obat sirup. Dari pemantauan tersebut, seluruh obat sirup sudah tidak ada lagi yang dipajang di rak penjualan, termasuk 5 jenis obat sirup yang dilarang pemerintah untuk beredar dan diperjualbelikan kepada masyarakat, seperti Thermorex sirup, Flurin DMP sirup, Unibaby sirup batuk dan demam, Unibaby demam drops, dan Unibaby demam sirup. Merebaknya kasus gangguan ginjal akut misterius membuat orang tua anak yang sakit semakin khawatir. Apalagi saat ini obat penurun panas, batuk, dan demam untuk anak sebagian besar berbentuk sirup. Ya khawatir banget, makanya biasanya kan kalau sakit batuk itu kan ya anak atau demam kan dikasihnya sirup. Makanya ada ketakutan sendiri lah kita sebagai orang tua, ibu ya, apalagi lihat kasus ini, aduh sampai menyebabkan meninggal gitu Bu. Takut juga, makanya dijaga anak sekarang lah biar sehat gitu. Sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan, Puskesmas Cimahi Tengah sudah menghentikan pemberian obat sirup kepada pasien terutama anak. Terlihat puluhan botol obat sirup berbagai merek dari perusahaan farmasi sudah dipisahkan oleh para apoteker dan tidak lagi diberikan ke pasien ataupun keluarga pasien. Di Puskesmas kami sendiri menyetop untuk penggunaan obat sirup untuk sementara sampai ada pengumuman selanjutnya. Sejak berapa hari itu? Kita kemarin baru stop untuk yang paracetamol cair, tapi untuk hari ini semua sediaan cair kita stop dulu. Untuk anak-anak khususnya ya, karena ini memang sediaan sirup untuk anak-anak, jadi kita buat sediaan puyer. Kita kita ganti dengan sediaan dari tablet ke puyer gitu. Sejumlah karyawan apotek dan toko obat di Limbangan, Kabupaten Garut juga sudah menghentikan penjualan obat sirup anak. Obat sirup yang ada sudah diturunkan dari etalase untuk dikembalikan ke distributor. Penarikan penjualan obat sirup dilakukan setelah mendapatkan pemberitahuan dari apoteker. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, ahli farmasi menyarankan pemerintah agar lebih cermat menangani kasus gangguan ginjal akut misterius yang telah menewaskan 133 anak di tanah air. Jika tidak, pelarangan penggunaan obat sirup malah bisa menghambat pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran (UNPAD) menilai kebijakan pemerintah yang saat ini menghentikan peresepan dan penjualan seluruh jenis obat sirup sebagai tindakan yang kurang bijaksana. Sebab tidak semua obat sirup menggunakan senyawa etilen glikol dan dietilen glikol sebagai pelarut obat. Dua senyawa tersebut memang disinyalir menyebabkan kerusakan fungsi ginjal terutama pada anak. Sebab senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dengan kadar sebesar 0,1% ketika masuk ke tubuh akan mengalami penggabungan zat oleh enzim sehingga menjadi glikol aldehid, kemudian kembali mengalami penggabungan zat hingga menjadi asam glikol oksalat. Zat asam glikol oksalat yang terbentuk akan mengalami pengkristalan di dalam ginjal dengan bentuk dan kekerasan layaknya jarum. Hal inilah yang diduga menyebabkan gagal ginjal akut atau gagal ginjal yang terjadi secara tiba-tiba pada anak. Selain mengalami kerusakan ginjal, zat tersebut juga dapat menyerang organ jantung. Pemerintah juga diminta menghentikan sementara impor bahan baku obat dan pelarut obat yang digunakan oleh sejumlah negara yang mengalami kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak yang digunakan oleh produsen obat di Indonesia. Meminta untuk menahan peredaran sirup, semua sirup. Menurut saya itu kurang bijak. Menurut saya ya, kenapa? Karena sebetulnya yang bahayanya etilen glikol, dietilen glikol yang mengkontaminasi pelarut dari paracetamol, promethazine dan lain-lain, yaitu gliserol atau gliserin
atau propylene glycol gitu ya. Nah, banyak sirup-sirup itu yang pelarutnya bukan itu gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kalau lihat kita kasusnya tadi, kalau kita teliti dari berita-beritanya, dari investigasi jurnal juga, itu bahan bakunya dari mana? Misalnya kasus Panama, bahan bakunya dari Cina. Kasus Gambia, kemudian kasus India, bahan bakunya dari India gitu. Jadi kalau mau bijak, maka mana produksi sirup paracetamol atau sirup-sirup yang dilarutkan oleh propylene glycol ataupun gliserol atau gliserin yang bahan bakunya bukan dari India dan Cina. Nah, itu aja yang ditutup dulu gitu. Atau jangan semua ditutup sirup gitu kan. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui masih meneliti penyebab kasus gangguan ginjal akut pada anak yang terjadi selama tahun 2022. Pemprov akan berkoordinasi dengan dokter dan ilmuwan untuk mencari penyelesaian yang berbasis ilmu pengetahuan agar kasus gangguan ginjal akut misterius ini tidak menelan korban lebih banyak. Kita sedang meneliti secara maksimal dengan Dinas Kesehatan. Per hari ini kita belum 100% memahami ya, seperti COVID di awal-awal. Nah, nanti saya kabari wartawan setelah konsolidasi para ilmuwan, para dokter, ini penyebabnya apa? Apa hanya gara-gara yang digosipkan obat kan begitu ya? Atau ada faktor lain, ada virus baru, kita belum sedalam itu. Tapi apapun itu kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat agar berhati-hati, selalu berkonsultasi ke dokter terkait permasalahan kesehatan anak-anak khususnya balita. Menurut data Kementerian Kesehatan, hingga Jumat lalu jumlah kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak di Indonesia mencapai 241 anak di 22 provinsi. 133 orang anak diantaranya meninggal dunia. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat saat ini terdapat 25 kasus. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.